Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Mufti dengan 3078 dan Egy Marsio Yusuf dengan 3062 akan menjelaskan sedikit mengenai eksplorasi SLIMS. SLIMS sendiri merupakan singkatan dari Senayan Library Management System yang merupakan sistem otomatis perpustakaan open source berbasis web yang pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh perpustakaan Kemendikbud. Di dalam penjelasan kali ini, kami membagi permasalahan tersebut dalam dua rumusan masalah yang terpecah menjadi 5. Yang pertama adalah bagaimana cara menginstal SLIMS 9 Boolean. Yang kedua, struktur metadata SLIMS 9 Boolean. Yang dibagi menjadi 5. Yang A, konsep data SLIMS 9 Boolean. Yang B, implementasi dalam database. Yang C, implementasi dalam searching dan indeks. Yang D dan E, kekurangan dan kelebihan SLIMS 9 Boolean. Selanjutnya, untuk proses instalasi SLIMS Boolean akan dijelaskan oleh rekan saya Egy Marsio Yusuf dengan 3062. Ya, terima kasih Faisal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstalasi SLIMS. Yang pertama, kita harus menuju ke halaman SLIMS, yaitu slims.org.id untuk mendownload file berupa zip ya. Lalu sembari mendownload, kita mendownload aplikasi SAM untuk localhost. Kita download. Kemudian ketika sudah mendownload, kita menginstal aplikasi SAM-nya, menginstal seperti biasa. Ini jika file download sudah terekstrak ya, tadi untuk file SLIMS Boolean-nya. Nah, kemudian hasil dari ekstrak tadi kita rubah namanya menjadi perpustakaan, foldernya itu jadi perpustakaan, agar mempermudah kita dalam mencari localhost nanti. Nah, kemudian ketika sudah diinstal aplikasi SAM-nya, kita menjalankan aplikasinya, terus klik start untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah kita sudah start Apache sama MySQL-nya itu, kita mengcopy file, folder perpustakaan tersebut ke htdocs. Nah, ini ke htdocs SAM-nya. Nah, ketika sudah menjalankan step-step tersebut, kita lalu menjalankan di browser masing-masing dengan mengetikkan localhost garing phpMyAdmin garing di search bar kita. Nah, ini adalah tampilan awal dari phpMyAdmin. Tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita klik new pada bagian kiri itu. Nah, ini maksudnya. Kemudian kita klik create dengan nama database perpustakaan agar memudahkan kita lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan diarahkan lagi ke halaman utama. Kemudian kita klik lagi database. Nah, muncul nama database kita ini perpustakaan. Kemudian kita klik cek privilege ya teman-teman. Ini adalah cek privilege kita. Kemudian kita add user account agar kita menjadi admin. Nah, ini adalah tampilan dari pendaftaran akun ya. Nah, kita isi kolom username, hostname, password, dan jangan lupa global privilege-nya kita cek all semua. Untuk nama hostname dan password, untuk nama username dan password, nggak usah susah-susah agar memudahkan kita dalam proses instalasi. Nah, jangan lupa untuk global privilege, jangan lupa dicek semua. Nah, kalau sudah selesai, akan muncul you have added a new user. Oke. Nah, kali ini kita akan menginstal aplikasi maksud saya SLIMS-nya ya. Langsung ke browser kita, klik di search bar, lalu ketik localhost garing perpustakaan. Nah, ini dia tampilan awal dari SLIMS. Kemudian kita akan menginstal SLIMS, yaitu kita klik get started. Nah, kita
kita isi nih nama database name kita sesuai tadi perpustakaan. Terus kita isi username sama password, bisa sama dengan yang tadi agar memudahkan kita ya. Nah, kemudian kita klik connection, oke. Kemudian kita next. Nah, ini dia proses install. Kita klik under installation. Nah, jika Slim berhasil untuk diinstal, maka tampilan akan seperti ini. Kemudian kita akan menuju ke Slims kita dengan mengklik Go to My Slim. Nah, ini dia adalah tampilan awal dari Slims kita. Ya, sekian dari saya Egy Marjo Wibisono. Terima kasih. A. Konsep data Slims Boolean. Nah, di sini Slims Boolean menggunakan konsep data modes yang merupakan metadata object description schema yang merupakan skema untuk suatu set unsur bibliografi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, khususnya pada aplikasi perpustakaan. Nah, di dalam Slims 9 Boolean ini telah menghasilkan suatu skema XML yang dihasilkan dari mods untuk metadata deskriptif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, khususnya untuk aplikasi perpustakaan. B. Implementasi metadata Slim 9 Boolean dalam database. Seperti yang kita ketahui, metadata merupakan informasi tentang informasi terstruktur yang menjelaskan, menempatkan, atau membuatnya lebih mudah dalam mengambil, menggunakan, maupun mengelola sumber informasi. Sedangkan database merupakan pangkalan data. Nah, implementasi dalam Slim 9-nya gini. Jangan lupa juga buat ini nyalain apa sama SQL nya. Oke, baru kita localhost 9. Nah, Slim 9 itu tuh bisa kita bilang sebagai sebuah metadata. Nah, implementasi database-nya tuh seperti ini. Saya login di sini aja. Localhost Slim 9/admin. Nah, di sini kita pakai akun yang udah kita buat sebelumnya. Nah, implementasinya itu kita memasuki bibliografi yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini filsafat sebagai ilmu kritis karya Franz Magnus Luceno yang telah saya masukkan ke dalam database dari Slim 9 Boolean tersebut. Nah, setelah itu bibliografi tersebut akan masuk ke dalam koleksi dari perpustakaan saya, dimana apabila saya mencari kata kunci filsafat, maka buku tersebut akan terlihat informasinya. C. Implementasi metadata Slim 9 Boolean dalam searching dan indexing. Seperti yang kita ketahui, searching dan indexing merupakan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang merupakan suatu hal yang penting untuk diformulasikan. Nah, implementasinya tuh dalam metadata Slim 9 Boolean ini seperti ini akan saya jelaskan dulu. Penjelasan video sedikit. Searching dan indexing yang sebelumnya saya bilang tadi, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh informasi, berarti di sini implementasinya seperti mencari sumber informasi pada perpustakaan digital. Misalkan dalam pencarian spesifik judul buku yang ingin dicari, filsafat, pengarangnya Franz. Nah, ini segala macam kita isi ISBN dan ISSN-nya, subjek bukunya, tipe koleksinya, lokasi, hingga IMD atau medianya. Lalu kita lakukan proses pencarian dan buku tersebut, buku atau sumber informasi tersebut akan terlihat. Buku filsafat sebagai ilmu kritis karya Franz Magnus Luceno yang penjelasannya tadi sudah kita cari berdasarkan judul serta nama pengarang. D. Kelebihan dari Slim 9 Boolean. Yang pertama, ada gratis dan instalasinya mudah. Seperti yang teman saya terangkan sebelumnya, yaitu Egy Marjo Wibisono, tentang instalasi Slims yang mudah
dan juga gratis. Yang kedua, ada fitur menarik. Seperti yang kita ketahui, Slims ini saat ini sedang masuk dalam proses tahap pengembangan. Dan mungkin kedepannya kita akan melihat fitur-fitur menarik lain dari Slims 9. Yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan itu minimal harus memiliki fasilitas layanan sirkulasi, katalogisasi, serta online public access katalog. Jadi Slim ini cocok banget buat kebutuhan otomasi perpustakaan. Yang keempat, ada forum Slim 9, di mana kita itu bisa tanya jawab atau diskusi mengenai Slim 9 itu sendiri. Dan yang kelima, Slim ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows dan Linux. Kekurangan dari Slim 9 Boolean. Yang pertama, tidak semua browser dapat mengakses Slim. Dari beberapa browser yang telah saya coba, yang berhasil untuk menjalankan Slim itu baru Mozilla Firefox dan Google Chrome. Ya, tentunya itu juga merupakan dua browser yang sangat umum dipakai oleh pengguna internet. Yang kedua, otoritas akses files. Nah, tentunya di dalam Slim ini mungkin kita akan mengunggah beberapa file seperti buku, jurnal, atau karya-karya tulis ilmiah lain yang akan kita unggah atau kita ubah ke dalam koleksi digital. Namun hal tersebut di dalam Slim 9 Boolean tidak terdapat otoritas akses files. Yang akibatnya koleksi digital yang udah kita unggah tadi itu jadi dapat dilihat semua orang. Tentu hal tersebut menimbulkan rasa khawatir terhadap beberapa hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan atau hal-hal lain. Demikian presentasi video dari saya, Faisal Muktin dengan NIM 3018, dengan Egy Marcio Wibisono dengan NIM 3062. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.